Oke, baik. Selamat pagi semuanya. Selamat datang di pelatihan Brevet ABJN Solusi Indonesia. Perkenalkan, saya Sefira Febriani, selaku host di pelatihan hari ini, dan di mana hari ini adalah pertemuan kedua kita. Sebelum pelatihan ini dimulai, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan yang masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, ada beberapa tata tertib yang ingin kami sampaikan, antara lain, peserta pelatihan diwajibkan mengubah nama sesuai dengan nomor peserta dengan format, misal nama peserta Sefira Febriani, dengan nomor peserta 10, maka nama yang tercantum di Zoom-nya dirubah dengan format 10_Sefira Febriani. Yang kedua, dimohon peserta untuk mute mikrofon pada saat trainer menyampaikan materi agar tidak ada feedback suara. Yang ketiga, peserta akan diberikan kesempatan bertanya menggunakan mikrofon pada saat trainer membuka sesi pertanyaan. Atau peserta juga dapat menyampaikan pertanyaan melalui chat Zoom saat trainer menyampaikan materi. Yang keempat, pada saat pelatihan Zoom, panitia akan meminta peserta untuk mengaktifkan kamera untuk waktu-waktu tertentu saja sebagai bukti bahwa peserta masih mengikuti pelatihan. Sebagai informasi, kami akan membacakan CV pemateri hari ini. Beliau adalah Bapak Hakim, SMMM, bisa dipanggil juga Bapak Lukman. Beliau tinggal di Kendal, Jawa Tengah. Pendidikan terakhir S2 Manajemen. Saat ini aktif sebagai account representatif dan petugas pemeriksaan pajak di KPP Pratama Semarang. Dan juga aktif sebagai trainer brevet AB. Untuk materi pelatihan hari ini adalah PPH potong pungut. Baik, kepada Bapak Lukman, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Sama-sama, Pak. Terima kasih Mbak Sevi ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, suara saya jelas? Jelas, Pak. Jelas Benar. ya. Bapak Ibu, tadi sudah dikenalkan oleh moderator profil saya sekilas gitu ya. Kita hari ini sama-sama belajar mengenai aspek perpajakan ya. Aspek perpajakan. Untuk materi hari ini saya mengampu mengenai potong pungut ya, PPH potong pungut. Sebelum materi ini kemarin sudah dijelaskan atau dibawakan materi mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan ya, atau KUP, di mana KUP di kedudukannya di undang-undang kita itu adalah sebagai hukum formal, formal dalam aturan perpajakan. Formal artinya adalah bagaimana aturan main perpajakan itu dilaksanakan gitu ya. Kapan harus bayarnya, kapan harus lapornya, formulir apa yang dipakai, seperti itu. Belum masuk ke materialnya. Materialnya itu hitung-hitungan Bapak Ibu ya. Makanya kalau Bapak Ibu pernah dengar itu formalnya dulu penuhin baru nanti materialnya. Itu benar memang. Jadi ketika Bapak Ibu nanti suatu saat melakukan upaya hukum ya terkait dengan kewajiban perpajakan atau yang lainnya, itu formalnya dulu dilihat, belum ke materialnya gitu ya. Kalau di formalnya udah kalah biasanya ya nanti materialnya diabaikan dulu seperti itu ya. Untuk materi yang KUP kemarin, saya izin share screen. Saya izin share screen dulu. Kelihatan Bapak Ibu ya materi saya ya, screennya. Kalau nanti misalnya apa yang saya bicarakan atau yang saya sampaikan nanti tidak sesuai dengan slide, mohon langsung konfirmasi Bapak Ibu ya. Nah, kemarin overview KUP ya sebentar saja, 5-10 menit. Ini seperti ini ya Bapak Ibu, kemarin ya sistem perpajakan kita itu menganut self assessment ya. Artinya adalah wajib pajak itu dipersilakan untuk mendaftarkan sendiri, kemudian menghitung sendiri, kemudian membayar dan melapor gitu ya.
pajaknya sendiri. Gitu. Itu dalam rangka self assessment, wajib pajak diberikan kewenangan penuh, gitu ya. Nah, kemudian apabila dalam memenuhi kewajiban perpajakan tersebut wajib pajak ada pertanyaan ya, ataupun perlu konsultasi gitu ya. Nah, mulai tahun 2020 atau 2021 ya. Nah, di Direktorat Jenderal Pajak itu ada namanya ini ya, petugas namanya fungsional penyuluh pajak. Nah, ini jabatan baru ya, di mana mereka inilah yang mempunyai tugas untuk melakukan edukasi perpajakan, sosialisasi perpajakan, ataupun konsultasi perpajakan. Jadi Bapak Ibu, kalau misalnya sekarang mau konsultasi, kemudian datang ke kantor pajak, itu pasti diarahkan ke helpdesk-nya. Helpdesk itu isinya adalah para fungsional penyuluh. Dulu kan di AR-nya ya, AR-nya atau akun representatif. Sebelum 2020 atau 2021 ya, itu akun representatif adanya di seksi pengawasan dan konsultasi. Nah, di situ ada frase konsultasi, tempat Bapak Ibu konsultasi di AR-nya. Nah, hanya saja dengan adanya jabatan fungsional penyuluh ini, AR sekarang itu berada di namanya seksi pengawasan saja, pengawasan. Konsultasinya sudah tidak ada. Itu ya. Jadi ini fungsional penyuluh adalah tempat Bapak Ibu bertanya mengenai kewajiban perpajakan itu ya. Mereka juga aktif memberikan edukasi baik online melalui Instagram, YouTube gitu ya. Kalau Bapak Ibu lihat itu setiap KPP atau Madya atau LTO itu punya akun Instagram ya, di mana mereka aktif melakukan sosialisasi perpajakan. Nah, kalau misalnya dalam rangka Bapak Ibu melaksanakan kewajiban perpajakan itu ada yang tidak sesuai dengan aturan perpajakan ya. Nah, maka itu tugasnya akun representatif untuk melakukan pengawasan. Ini masih dalam rangka mendorong wajib pajak untuk melakukan self assessment. Misalnya, Pak, Bapak itu sudah lapor SPT sudah benar, sudah tepat waktu, tapi tarifnya salah, Pak, gitu ya. Tarifnya salah, mohon dibetulkan. Nah, itu masih dalam ranahnya AR-nya, akun representatif. Masih dalam wilayah AR-nya. Nah, nanti atas hal tersebut wajib pajak akan dikirimkan surat, biasanya berbentuk namanya surat permintaan penjelasan atas data dan atau keterangan, atau biasa yang paling sering disebut itu SP2DK itu ya. SP2DK itu adalah produk dari kerjaannya AR gitu ya. Nah, dari SP2DK itu wajib pajak diminta, Pak ini Pak ada yang kurang ataupun ada yang salah dalam penerapan aspek perpajakan. Nah, wajib pajak kalau oh ya Pak salah. Nah, nanti wajib pajak dipersilakan untuk melakukan pembetulan SPT-nya ya, baik itu masa ataupun tahunan, gitu ya. Nah, kemudian tidak sampai di situ saja, AR ini juga disebut atau bisa melakukan upaya pemeriksaan, gitu ya. Cuma kalau pemeriksaan yang dilakukan akun representatif itu terbatas pada pemeriksaan P3 ya. Petugas pemeriksaan pajak biasanya data konkret itu ya, data konkret ataupun ya satu jenis pajak diperiksa, cuma satu jenis pajak, misalnya PPN ya PPN aja. Yang paling sering itu yang saya lakukan adalah wajib pajak yang sudah PKP gitu ya, dia itu sudah terbit faktur pajak tapi belum dilaporkan. Nah, kita surati dulu, Pak ini ada faktur yang sudah diterbitkan tapi kok belum dilaporkan sampai dengan batas waktu, silakan dilaporkan. Nah, itu ya. Nah, kalau misalnya wajib pajak disurati kemudian belum juga melakukan pembetulan, maka akun representatif itu bisa melakukan pemeriksaan pajak gitu ya. Kemudian ada lagi bukti potong, misalnya wajib pajak ini misalnya ada wajib pajak dokter misalnya, dia dokter PNS, dokter di dinas kesehatan gitu ya, dinas kesehatan Kota Bekasi misalnya. Di samping beliau PNS, beliau juga misalnya praktek di rumah sakit Husada misalnya. Nah, ternyata dia itu lapor SPT-nya atas penghasilan PNS saja. Nah, bukti potong yang dari rumah sakit Husada itu tidak dilaporkan. Nah, ini maka nanti bisa dilakukan permintaan konfirmasi oleh AR-nya, gitu ya. Nah, kemudian setelah ketemu AR-nya, kemudian dilakukan pembahasan, wajib pajak ini masih
bertahan di pendapatnya, Pak, saya nggak kurang, Pak, tapi AR ini dengan keyakinannya atas data-data yang diperoleh gitu ya, berdasarkan bukti-bukti dan data yang diperoleh, wah ini harusnya Bapak kurang bayar ini gitu ya. Tapi wajib pajak bersikukuh, tidak Pak, saya tidak ada kekurangan gitu. Nah, atas dasar itu, atas dasar keyakinan dan bukti-bukti itu, AR itu bisa mengusulkan untuk dilakukan pemeriksaan, untuk menguji kepatuhan gitu ya. Diuji itu. Nah, maka kasus tersebut itu dilimpahkan ke fungsional pemeriksa pajak. Nah, dari situ nanti wajib pajak akan berhubungan dengan pemeriksaan pajak gitu ya, dengan fungsional pemeriksa gitu ya. Fungsional pemeriksa, nah nanti disitulah dia melakukan pembahasan dan seterusnya ya. Nah, kemudian nanti dari hasil pemeriksaan ini nanti akan terbit namanya SKP ya, surat ketetapan pajak gitu ya. Apa itu nanti kurang bayar atau nihil atau lebih bayar gitu ya, nanti tergantung dari hasil pembahasan gitu ya, pembahasan akhirnya nanti. Ya. Nah, kalau misalnya dalam pemeriksaan sudah jadi SKP-nya gitu ya. Nah, dari sini Pak, temuan AR Bapak itu harus bayar misalnya 50 juta, tapi setelah diuji melalui pemeriksaan, Bapak enggak 50 juta Pak, bisa saja menjadi 100 juta. Atau bisa saja yang awalnya temuan AR itu 50 juta, bisa jadi ketika diperiksa, Bapak itu harusnya enggak kurang 50 juta Pak. Bapak itu malah kelebihan 10 juta. Nah, bisa jadi seperti itu. Ya. Kalau misalnya dalam ranah pemeriksaan ini wajib pajak tidak setuju ya, tidak setuju dengan hasil pemeriksaan, maka wajib pajak bisa melakukan yang pertama keberatan, gitu ya, keberatan kalah gitu ya, tidak puas lagi bisa mengajukan banding ya. Kalau keberatan ranahnya ini di Kanwil ya, Kanwil yang menangani masih Fiskus ya. Kalau keberatan itu biasanya yang menangani adalah penelaah keberatan namanya. Jabatan namanya penelaah keberatan, itu adanya di Kanwil ya. Kemudian keberatan tidak puas kalah di situ, bisa mengajukan banding ya. Banding ke pengadilan pajak gitu ya. Nah, banding kalah bisa melakukan nanti peninjauan kembali. Itu ya. Nah, kalau misalnya dalam hal sudah ditetapkan SKP gitu ya, misalnya ditetapkan Bapak Ahmad kurang bayar 100 juta misalnya, seperti itu ya. Nah, nanti produk SKP. Nah, dari waktu 1 bulan itu harus dibayar gitu kekurangan itu. Nah, kalau tidak bayar atau belum memenuhi pembayaran itu, nah nanti ada namanya jurusita. Itu ya di seksi penagihan. Ya, jurusita nanti yang akan menindaklanjuti atas SKP itu ya. Nah, bisa nanti jurusita, bisa disita, disandra dan seterusnya itu ya. Itu. Nah, itu Bapak Ibu ya sekilas kemarin materi mengenai KUP ya. Gambar dasarnya seperti itu atau flowchart dasarnya seperti itu. Ya. Suaranya tidak terdengar. Suara saya terdengar Bapak Ibu ya? Halo? Bagus, Pak. Oh, bagus Kedengaran. ya. Oke. Ya. Nah, dari sini ada yang ditanyakan Bapak Ibu. Sebelum kita masuk ke PPh Podput ya. Silakan, ada yang ditanyakan nggak? Kita santai aja Bapak Ibu ya. Materi hari ini itu banyak 80-90% kita akan hitung-hitungan Bapak Ibu ya. Karena ini brevet ya, brevet itu sifatnya pelatihan. Jadi tidak hanya duduk manis mendengarkan ceramah gitu ya. Saya harap Bapak Ibu nanti aktifkan Excel-nya gitu ya di laptopnya atau di komputernya masing-masing. Nanti kita bareng-bareng ada kasus, kemudian kita hitung bareng-bareng gitu ya. Agar Bapak Ibu nanti juga paham dan ada manfaat dari Bapak Ibu mengikuti pelatihan ini. Ya. Kemudian hari ini kita ada materi potong pungut. Potong pungut itu materinya lumayan banyak ya. Dulu saya kuliah itu potong pungut materi kuliah itu 1 semester ya, 6 bulan. Hanya di pertemuan kali ini kita padatkan menjadi 5 jam ya.
nanti dari 5 jam itu 70% kita akan membahas mengenai PPh pasal 21. Ya, 70%-nya kita akan membahas mengenai PPh pasal 21. Hari ini saya saya anggap semuanya mulai dari dasar dulu Bapak Ibu ya. Mohon maaf barangkali yang sudah familiar atau sudah lancar dalam menghitung PPh pasal 21 dan lainnya. Mohon maaf untuk pelatihan kali ini akan saya samaratakan dari nol semua ya Bapak Ibu ya. Jadi penjelasan saya nanti runtut dari dasar sampai nanti ke tingkat yang selanjutnya. Ya. Ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Silakan. Izin Pak bertanya. KUP. Mungkin Izin Pak belum. Lukman bertanya. Ya, teman-teman, terkait suara Pak Lukman sudah terdengar ya? Sudah ya. Mohon dibantu konfirmasi. Sudah jelas, Mbak. Ya. Oh, Bapak sudah, Ibu, terima ya. kasih. Bisa agak lebih keras volumenya, Pak. Tes bentar ya. Ah, mungkin maksimalnya seperti ini ya, teman-teman. Kayaknya Bapak Ibu maksimalnya mohon seperti ini Pak ya. Mohon iya, maaf mohon ini. maaf untuk sementara mungkin dibesarkan saja volumenya. Ya. Mohon maaf atas kendalanya. Nih ya, langsung ya, nggak ada pertanyaan ya. Saya Silakan lanjut dilanjut, ke Pak. materi selanjutnya. Bapak Ibu, saya sebentar. Saya minta waktu 1 menit ya untuk ngambil minum ya Bapak Ibu ya. Sebentar ya. Oke, baik. Mohon ditunggu 1 menit ya, Bapak Ibu. Pak Lukman sedang mengambil. Oke, baik. Terima kasih Kak Garnedia sudah mengingatkan. Mungkin nanti akan saya tanya. Pak Lukman, tadi sebelumnya ada yang raise hand, Pak. Oh iya, silakan Mbak, silakan. Kalau Mungkin Pak Muhridwan, silakan jika ingin bertanya, Pak. Oke, terima kasih Pak. Izin Pak Lukman mau bertanya iya. terkait penerbitan SP2DK. Kan biasanya dalam penerbitan SP2DK itu kan ada beberapa hal yang diminta oleh AR. Yang pertama itu perubahan pelaporan SPT, yang kedua menghadap AR atau melalui penyuratan ya Pak. Kalau misalnya kami menanggapinya dengan melalui penyuratan dan mengatakan bahwa akan melakukan perubahan SPT, apakah ada waktu? Misalnya setelah kami menyurati berapa bulan atau berapa minggu waktu untuk kami memperbaiki SPT yang telah terbit, itu satu. Yang kedua, ketika kami menerbitkan udah melakukan perbaikan SPT dan ternyata ada kurang bayar, apakah langsung dikenai denda yang 2% itu ya Pak? Terima kasih Pak. Iya, ya, terima kasih ya. Ini pekerjaan saya sehari-hari ya, menangani penyelesaian SP2DK gitu ya. Pak, apakah kalau saya di SP2DK itu otomatis saya salah, Pak? Enggak ya, enggak ya. Tidak selalu ketika Bapak Ibu di SP2DK ya menerima surat SP2DK itu Bapak Ibu salah, tidak ya. Ya, cuma memang data yang masuk di kantor pajak itu ratusan ribu bahkan jutaan Bapak Ibu ya. Saya di sini sekarang itu mengampu 8.000 wajib pajak ya. 8 saya sendiri ya itu 8.000 ya. Kan tidak mungkin kan ya kalau misalnya itu kita SP2DK semua kan tidak mungkin ya. Nah, terkait dengan pertanyaan tadi, apakah gimana Pak kalau saya dapat SP2DK? Nah, menjawab SP2DK itu ada beberapa mekanisme ya. Ya. Yang pertama memang datang ke kantor pajak. Kalau memang lebih jelasnya itu ingin lebih jelasnya itu tanya ke AR-nya. Datang ke kantor pajak, kemudian tanya di AR-nya. Pak ini kalau boleh tahu apa Pak ketemuannya apa, lebih jelasnya apa? Karena bahasa di SP2DK ya, bahasa uraian temuan itu tidak baku Bapak Ibu ya. Jadi tergantung dari AR-nya masing-masing gitu ya. Kadang-kala ada temuan
saudara kekurangan bayar pajak senilai sekian, kadang cuma gitu aja gitu loh. Nah, tidak dijelaskan mengenai asal usulnya dari mana hitung-hitungannya. Atau kadangkala cuma ada bukti potong yang belum saudara laporkan. Nah, ini bukti potong yang mana ini? Nah, kadangkala ada yang tidak jelas. Nah, maka dari itu saya sarankan untuk datang aja ya, kooperatif aja ya ke kantor pajak menemui AR-nya. Nah, kalaupun tidak bisa datang, nah jawaban cara menjawab SP2DK itu harus tertulis Bapak Ibu ya. Nah, tertulis ini dibagi menjadi dua ya. Tertulis memang benar-benar kita menjawab melalui surat gitu ya. Kalaupun kita tidak bisa datang, kita tertulis saja menjawab surat itu, dikirim lewat pos boleh. Nah, tertulis yang kedua itu adalah kita langsung melakukan pembetulan. Misalnya SP2DK-nya di situ saudara belum melaporkan bukti potong dari PT yang lain misalnya, bukti potong yang lain. Setelah Bapak Ibu cek, oh iya ternyata benar AR-nya ini, ada bukti potong lain yang belum kita laporkan. Nah, langsung aja dilaporkan di SPT tahunan atau SPT masa, langsung dibetulkan. Nah, dengan melakukan pembetulan itu sama dengan atau dipersamakan Bapak Ibu itu menjawab SP2DK secara tertulis. Ya. Dipersamakan Bapak Ibu menjawab SP2DK secara tertulis. Nah, itu ya ada dua cara ya. Kemudian, Pak, sebelum saya jawab SP2DK itu, saya kurang bayarnya itu adalah 10 juta, Pak. Ternyata setelah temuan AR di SP2DK itu, saya kurang bayarnya menjadi 30 juta, Pak. Dan saya setuju, Pak. Memang ada yang kurang bayar, Pak. Terus kemudian saya bayarlah kekurangan itu, kemudian saya betulkan SPT saya. Apakah konsekuensinya saya kena denda, Pak? Iya. Konsekuensinya adalah Bapak Ibu terkena denda ya. Baik itu nanti pasal 9 atau pasal 8. Ya. Pasal 8 atau pasal 9 KUP lah, ini seperti itu. Kalau pemeriksaan itu nanti pasal 13. Itu ya. Jadi, misalnya gini Mas tadi ya. Bapak Ibu disurati ini. Disurati. Pak, ada kurang bayar SPT PPN Januari 2022, Pak. Bapak itu bayarnya 10 juta. Tetapi di temuan kami, Bapak itu harus bayarnya 20 juta, Pak. Tambahannya gitu ya. Totalnya kan 30. Artinya apa? Bapak kurang bayar 20. Nah, ini SP2DK-nya itu bulan Agustus misalnya. Kemudian Bapak setuju. Oh iya, saya setuju, Pak, kurang bayar 20 di masa Januari. Gitu ya. Kurang 20 juta Bapak bayar. Nah, Bapak itu bayarnya kan di bulan paling enggak Agustus atau September ya. Itu yang kekurangannya itu. Sementara itu atas SPT Januari. Nah, SPT PPN Januari itu kan harus dibayar maksimal tanggal 30 bulan berikutnya, akhir bulan berikutnya ya. Dalam hal ini Februari. Nah, harusnya yang 20 itu kan harusnya dibayar di bulan Februari. Tapi karena temuan AR, Bapak harus terpaksa bayarnya kan otomatis bayarnya di bulan Agustus atau September. Nah, di situ ada keterlambatan. Maka nanti konsekuensinya adalah ada sanksi yang diterbitkan. Itu ya. Nanti akan ada surat STP namanya. Surat tagihan pajak, yaitu surat untuk menagih mengenai denda keterlambatan pembayaran gitu ya. Lupa kalau tidak ditemu itu kan enak ya, ditemukan AR-nya ya mungkin Januari Agustus gitu ya. Nah, nanti kalau ditemukan tahun depan 2 tahun lagi gimana, Pak? Ya memang seperti itu, bisa jadi seperti itu. Nanti dendanya akan lebih menggulung. Loh, kok bisa menggulung? Iya. Kemarin di materi KUP ya. Materi KUP kemarin rumus dendanya itu adalah bunga ya. Bunga dikali pokoknya, pokok pajaknya dikali dengan berapa bulan dia telatnya. Nah, semakin lama bulannya itu, maka semakin sanksinya semakin besar. Dulu sebelum Undang-Undang Cipta Kerja, itu sanksi keterlambatan itu 2%. Tapi sekarang turun dia ya. Tergantung fluktuasi. Tiap bulan beda-beda. Kalau nggak salah itu maksimal ya, sepengetahuan saya sampai hari ini itu maksimal 0,99%. Ya, kadang kala 0,99, kadang kala 0,98, kadang kala 0,96 gitu ya. Nggak tentu. Lah taunya dari mana Pak bunga itu? Nanti ada di websitenya pajak mengenai denda itu. Itu ya. Ini harusnya ada di materi KUP kemarin.
Itu Mas ya? Baik Pak, terima kasih. Iya. Ada lagi nggak Bapak Ibu? Tidak ada ya. Baik, saya lanjutkan materi yang selanjutnya. Ini banyak sekali ya Bapak Ibu ya pesertanya. Mohon maaf tidak ada perkenalan satu persatu. Nanti perkenalannya sambil jalan saja ya. Sebentar, saya siapkan materinya sebentar. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan langsung di chat aja Bapak Ibu ya, atau raise hand. Kalau misalnya saya tidak bisa menjawab, nanti ya kira-kira ya di akhir akan saya jawab ya gitu ya. Kadang-kadang saya juga lupa-lupa ingat ya. Maklum manusia Bapak Ibu ya. Tempatnya salah dan lupa. Ada yang lupa, ada yang ingat gitu ya mengenai aturan perpajakan. Nah, ini sebentar, masih loading. Nah, kelihatan ya Bapak Ibu ya. Nah, hari ini kita akan bicara mengenai pajak penghasilan, pemotongan dan pemungutan ya. Di mana nanti kita akan fokus di PPh pasal 21 ya, 22, kemudian 23 dan 4 ayat 2. Untuk PPh pasal 26 itu nanti di materi brevet C ya. Brevet C ini adalah terkait dengan penghasilan luar negeri atau subjek pajak luar negeri ya. Tidak akan dibahas di materi di brevet AB gitu ya. Nah, penghasilan, pemotongan, pemungutan ya. Sebelum masuk di materi ini ya, posisikan Bapak Ibu peserta di sini itu adalah orang yang memberikan penghasilan. Itu ya. Jadi Bapak Ibu posisikan Bapak Ibu akan memberikan penghasilan kepada orang lain atau kepada badan usaha lain. Gitu ya. Jadi nanti Bapak Ibu ada kewajiban memotong, gitu ya. Nah, nanti ketika Bapak Ibu sebagai yang menerima penghasilan, nah itu nanti di materi di minggu depan di PPh orang pribadi. Nah, sekarang posisikan Bapak Ibu sebagai orang yang memberikan penghasilan kepada orang lain atau kepada badan usaha lain, gitu ya. Nah, ini riwayat ini sudah kemarin ya, saya rasa di KUP kemarin sudah dijelaskan. Aturan payung hukum yang paling tinggi itu adalah undang-undang itu ya, undang-undang pajak penghasilan. Terakhir itu diubah di undang-undang HPP, harmonisasi peraturan perpajakan. Tidak akan saya bahas ya lebih lanjut. Nah, ini. Nah, konsep perpajakan di Indonesia itu ya ini ya, kemarin sudah dijelaskan. Nah, ada self assessment ya, kemudian ada withholding tax gitu ya. Self assessment ini artinya adalah kita sendiri yang membayarkan melapor. Nah, ada namanya withholding. Withholding itu artinya adalah ada upaya orang lain melakukan pemotongan gitu ya. Nah, di kesempatan hari ini kita akan bicara di withholding ini. Jadi ada orang lain yang menghitung pajak kita gitu. Ada orang lain atau instansi lain atau perusahaan lain yang menghitung pajak kita, kemudian kita mendapatkan bukti potongnya, gitu ya. Nah, ini ya. Nah, ini self assessment ini ya, pasal 25 29 ya. Kita akan bahas pertemuan minggu depan. Nah, kita fokus di withholding ini aja, pasal 21, 22, 23, pasal 15 dan pasal 4 ayat 2. Pasal 15 ini tidak akan saya bahas ya, ini mengenai pelayaran dan penerbangan, akan dibahas di brevet C ya,
Bapak Ibu ya, karena di brevet AB tidak akan membahas PPh pasal 15. Nah, ini PPh pasal pajak penghasilan PPh pasal 21 ya. Pedoman teknisnya ya, aturan rigidnya ya, sampai detail itu ada di Per 16 tahun 2016. Silakan dibuka ya. Ini saya hanya menjabarkan saja ya. Banyak sekali Bapak Ibu ya. Variasi-variasinya banyak sekali. Nah, di sini tidak akan saya bahas semua, hanya saya akan mengambil yang pokok-pokok saja yang sering dilakukan oleh wajib pajak gitu ya. Yang sering dialami oleh wajib pajak. Nah, ini ketentuan pemotongan PPh pasal 21 itu adalah pemotongan atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, kegiatan. Nah, ini yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Ini kuncinya ya. Wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Ya. Nah, teknisnya itu ada di beberapa aturan ini ya, aturan turunannya ini silakan nanti dibaca ya. Silakan dibaca. Nah, ini ya. Gaji, upah, honorarium, tunjangan, natura dan pembayaran lainnya dengan nama dan bentuk apapun ini ya. Jadi ketika Bapak Ibu memberikan honor, gaji, upah sehubungan dengan pekerjaan gitu ya, kepada subjek pajak dalam negeri yang diterima oleh orang gitu ya, orang pribadi, maka ini pasti nanti masuk pasal 21 ya, PPh pasal 21. Kalau yang diterima subjek pajak luar negeri itu nanti PPh pasal 26. Saya lanjutkan ya. Nah, siapa sih yang harus motong pajak itu PPh pasal 21 itu siapa aja? Yang pertama pemberi kerja. Nah, pembayaran kepada pegawai atau bukan pegawai sehubungan dengan pekerjaan atau jasa. Kemudian ada bendahara atau pemegang kas ini ya, biasanya dinas ya, bendaharawan pemerintah. Nah, itu dia membayarkan gaji ya, jasa gitu ya, pengadaan jasa itu wajib memotong juga. Kemudian dana pensiun gitu ya, juga harus memotong. Kemudian orang pribadi usaha atau pekerjaan bebas ya, PB ini kepanjangannya adalah pekerjaan bebas. Nah, ya, juga wajib memotong dia. Kemudian penyelenggara kegiatan ya, Bapak Ibu kantornya melakukan kegiatan jalan santai gitu ya, jalan santai kemudian nanti pesertanya mendapatkan hadiah. Nah, itu juga wajib melakukan pemotongan pajak gitu ya. Nah, tapi ini ada, dia itu memberikan pekerjaan tapi bukan pemotong. Ini ya. Contohnya ini kantor perwakilan negara asing, kemudian organisasi internasional ya yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Nah, kemudian pemberi kerja orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan yang semata-mata mempekerjakan orang pribadi untuk melakukan pekerjaan rumah tangga. Misalnya Bapak Ibu di rumah ya punya bibi yang bantu-bantu itu ya, itu tidak dilakukan pemotongan PPh pasal 21. Untuk sementara ini ya 30 menit atau 20 menit slide dulu Bapak Ibu ya, nanti kita akan praktek ya. Nah, ini wajib pajak PPh pasal 21 atau penerima penghasilan yang dikenakan PPh pasal 21. Nah, siapa aja ini pegawai ya. Pertama pegawai. Pegawai itu ada namanya pegawai tetap nanti, ada pegawai tidak tetap ya. Nanti akan saya jelaskan. Kemudian ada penerima pesangon, penerima pensiun, manfaat THT, JHT ini ya. Nanti akan dijelaskan. Bukan pegawai. Nah, apa bedanya Pak? Bedanya pegawai tetap sama bukan pegawai itu apa Pak bedanya? Nanti akan saya jelaskan karena penghitungannya itu berbeda gitu ya. Kemudian ada anggota Dewan Komisaris dan seterusnya ini ya. Nah, peserta kegiatan ini contohnya adalah peserta lomba gitu ya. Peserta rapat gitu ya. Bapak Ibu misalnya diundang rapat ya, mewakili perusahaannya untuk rapat. Nah, di rapat itu Bapak Ibu ada namanya honor rapat atau apa ya?
uang rapat itulah intinya seperti itu, maka itu harusnya dipotong PPh pasal 21 gitu ya. Bapak Ibu diikutkan diklat ya, diikutkan diklat oleh kantornya. Nah, ternyata di diklat itu Bapak Ibu ada honor diklatnya. Nah, silakan ya. Dipotong itu harusnya dipotong PPh pasal 21 ya. Kemudian peserta anggota kepanitiaan Bapak Ibu ya, bekerja di perusahaan di PT, sebentar lagi 17 Agustus. Bapak Ibu jadi ketua panitia perlombaan hari 17 Agustus. Jadi panitia, ketua panitia gitu ya atau anggota. Nah, kepanitiaan itu ternyata Bapak Ibu ada honornya. Nah, itu dipotong PPh pasal 21 juga. Itu ya. Oh, nggak bisa, sebentar lagi freeze. Nggak bisa lanjut ya, sebentar. Nah, selanjutnya pegawai tetap Bapak Ibu ya. Apa sih yang dimaksud dengan pegawai tetap? Ini ya, pegawai tetap adalah pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur, gitu ya. Termasuk anggota Dewan Komisaris dan anggota Dewan Pengawas, serta pegawai yang bekerja berdasarkan kontrak untuk suatu jangka tertentu yang menerima atau memperoleh penghasilan secara teratur. Ini ya, itu namanya pegawai tetap. Itu ya, ada kontraknya itu ya. Jelas ya, kamu kerja dari kapan sampai kapan itu ya. Dan dia memperoleh penghasilan jumlahnya tertentu secara teratur. Gitu ya. Itu namanya pegawai tetap. Kemudian ada namanya pegawai tidak tetap, yaitu pegawai yang hanya menerima penghasilan apabila pegawai yang bersangkutan itu bekerja berdasarkan jumlah hari kerja atau jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan atau penyelesaian suatu pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja. Jadi di sini pegawai tetap itu dia itu bekerja kalau di order aja gitu loh. Kalau nggak di order ya nggak kerja dia. Gitu ya. Misalnya Bapak Ibu kantornya itu ya, gudangnya misalnya kena angin rusak gitu ya, atapnya gitu ya, atau perlu dicat. Nah, Bapak Ibu daripada jauh-jauh, udahlah di samping kantor itu ada tukang yang bagus gitu ya. Pak tukang, ini tolong kantor kami gentengnya rusak atau plafonnya rusak. Nah, saya kasih pekerjaan ini ya, nanti silakan dikerjakan. Nah, dia masuk pegawai tetap. Dia itu bekerja kalau ada orderan saja. Ya, nah dia masuk pegawai tidak tetap. Nah, kalau bukan pegawai itu apa? Nah, ini ya, selain pegawai tetap dan selain pegawai tidak tetap, ini ya, yang melakukan pekerjaan jasa atau kegiatan tertentu. Nah, bukan pegawai, ini ada listnya Bapak Ibu ya. Ada daftarnya. Nah, yang masuk bukan pegawai itu daftarnya ini, 1 sampai 12 ini ya. Tenaga ahli ya. Tenaga ahli itu terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter ini ya. Pemain musik, olahragawan, penasehat, pengajar, pelatih, penceramah dan seterusnya itu ya. Pengawas proyek itu ya. Misalnya kemarin Bapak Ibu bulan Ramadan kemarin ya, Bapak Ibu mengadakan acara buka bersama kantornya, kemudian ngundang Pak Ustadz itu ya penceramah. Nah, Pak Ustadz tersebut atau penceramah tersebut mendapatkan honor itu ya dari dia ceramah. Nah, ini ada penceramah di sini, maka dia masuk bukan pegawai. Seperti itu ya. Nah, ini tidak termasuk objek PPh pasal 21. Nah, ini adalah orang-orang ya, diplomat itu ya. Diplomat, konsulat itu ya. Walaupun dia dapat honor itu ya, dapat penghasilan, tapi dia itu tidak dipotong PPh pasal 21 dengan syarat ini ya. Bukan warga negara Indonesia, ini ya. Kemudian selanjutnya di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain ya, di luar jabatan atau pekerjaannya. Ya.
Misalnya ada Mr. Alec ya. Mr. Alec ini kerjanya di Kedutaan Amerika di Jakarta, gitu ya. Nah, kalau dia memang bekerja di Indonesia di kedutaan itu, dia dapat penghasilan ya tidak dipotong PPh pasal 21 gitu ya. Tapi kalau misalnya Mr. Alec ini ya, kemudian dia diundang kampus ya, kampus untuk memberikan ceramah mengenai bahasa Inggris misalnya, atau mengenai ceramah mengenai bagaimana cara mendapatkan beasiswa di Amerika misalnya. Nah, dia ceramah diundang kampus di Indonesia gitu ya. Kemudian atas ceramah itu dia dapat honor. Nah, beda kalau kondisinya seperti itu maka harus dipotong PPh pasal 26 gitu ya. Seperti itu. Terus kemudian bukan warga negara Indonesia. Nah, bisa jadi seperti ini ya. Kecuali seperti ini. Misalnya ada kantor kedutaan Amerika, tapi di situ dia itu ada pegawainya yang dari Indonesia. Nah, bisa jadi seperti itu. Nah, atas atas apa namanya yang orang Indonesia ini harus dipotong pajaknya. Gitu ya. Yang penghasilan yang selain orang Indonesia itu tidak dipotong pajaknya. Kemudian ada pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan oleh keputusan Menteri Keuangan. Bisa jadi PBB, UNICEF gitu ya, yang ada di Indonesia gitu ya. Nah, objek pajak PPh pasal 21 ya. Ini ya. Kembali siapa sih ya? Atau apa sih yang menjadi objek itu ya? Ini penghasilan ya. Penghasilan ya pegawai itu yang tetap pegawai tetap baik itu teratur maupun tidak teratur gitu ya. Kemudian ada penghasilan penerima pensiun ya, yang menerima pesangon, nah, dan seterusnya ya, termasuk natura atau kenikmatannya. Ini aturan baru ya mengenai natura atau kenikmatan. Natura itu adalah imbalan berupa selain uang ya. Berupa selain uang, bisa jadi barang gitu ya, atau kenikmatan yang lainnya atau fasilitas lainnya. Pokoknya kenikmatan selain dalam bentuk uang gitu ya. Nah, ini nanti mengenai natura akan ada di bab atau materi minggu depan Bapak Ibu ya, untuk lebih dalamnya lagi. Nah, kemudian peserta kegiatan seperti yang saya jelaskan tadi itu ya, peserta kegiatan itu adalah orang pribadi yang terlibat dalam kegiatan tertentu ya, rapat, sidang, seminar, pendidikan, pertunjukan. Kalau dia dapat imbalan dari keikutsertaannya itu, maka dia dipotong PPh pasal 21. Nah, kemudian ada penghasilan teratur gitu ya. Penghasilan bagi pegawai tetap berupa gaji, upah, dan segala macam tunjangannya. Gitu ya. Nah, kemudian penghasilan tidak teratur. Nah, penghasilan tidak teratur itu adalah penghasilan yang diterima sekali setahun, misalnya THR, gitu ya. Nah, itu juga masuk dalam objek pajak, gitu ya. Kemudian imbalan kepada bukan pegawai itu ya, tadi Bapak Ibu punya apa namanya? Punya kantor gitu ya. Nah, kantornya itu ada space kecil gitu ya untuk praktek dokter gitu ya. Jadi untuk kesehatan pegawainya Bapak Ibu mendatangkan dokter yang datang misalnya seminggu sekali atau sebulan sekali. Nah, bisa itu masuk kategori bukan pegawai juga ya. Atau yang tadi itu ya yang Mohon maaf, Bapak Ibu ditunggu sebentar. Sepertinya Pak Lukman sedang ada kendala. Ya, suaranya Sebentar itu saya. Mbak, kedengaran. Oh iya, baik Pak. Terima kasih. Mungkin ini dari video juga nggak jalan. Tunggu sebentar ya Pak. Oke, siap.
Bapak Ibu sekalian mohon ditunggu sebentar ya. Sepertinya Pak Lukman sedang terkendala di WiFi dan signalnya. Ah, Beliau akan segera join kembali. Mohon ditunggu, terima kasih. Untuk pertanyaan dari Bapak Ibu akan kami tampung terlebih dahulu. Nanti jika Pak Lukman sudah join baru akan ditanyakan. Terima kasih. Mohon maaf Bapak Ibu, kemungkinan kita akan pending selama 15 menit ya, dikarenakan kebetulan Pak Lukman sedang memperbaiki dari signalnya. Mungkin teman-teman kita bisa off kamera terlebih dahulu dan menunggu sampai 15 menit, nanti kembali lagi di jam 10 tepat, mungkin gitu ya. Mohon maaf atas kendalanya hari ini, teman-teman. Mohon Oke, ditunggu, Baik, nanti Mbak. kembali lagi. Siap, Jadi Mbak. nanti Terima Bapak Ibu kasih ya. silahkan untuk, oke sama-sama Pak. Oke. Bapak Ibu boleh off kamera terlebih dahulu. Kita jadi di pending untuk 15 menit ke depan, nanti akan dimulai lagi di jam 10. Tidak perlu keluar dari Zoom sambil menunggu Pak Lukmannya masuk kembali. Terima kasih.
Pak Halo, Lukman. suara saya terdengar nggak, Mbak? Terdengar, untuk suaranya terdengar, Pak. Tetapi untuk kameranya mungkin belum terlihat ya, Iya, Pak. kameranya mohon maaf Bapak Ibu ya, ini Oh, oke, baik, Pak. Untuk listrik kamera saya mungkin. mati jadi agak terkendala. Oke, baik. Sebentar Oke, baik, Pak. saya buka materinya Bapak dulu. Ibu mohon maaf untuk ditunggu sebentar. Pak Lukman sudah bisa Ya, share materi ya, lagi Pak? buka PPT-nya, Mbak. Oke, siap. Share screen saya kelihatan Bapak Ibu. Sedang dibuka sepertinya, Pak. Masih loading. Mungkin tadi ada beberapa pertanyaan juga nih, Pak, dari peserta. Iya, Apakah mau langsung dijawab? Vira bacakan. saya jawab dulu Mbak ya. Oke, siap, Pak. Ini dari di Pak Wilton juga ada, dari chat juga ada dua orang tadi yang bertanya, Pak. Ya. Pertanyaan pertama ya dari Mas Aldi. Suara saya jelas ya? Jelas, Pak. Jelas ya. Nah, Bagus, Pak. Bagus. Lanjut. ya, selamat pagi Pak. Izin bertanya, dalam perhitungan PPh pasal 21 sering terjadi kekeliruan atas status wajib pajak yang sudah menikah dan belum menikah. Sehingga kadangkala salah memotong karena PTKP berbeda dan bagaimana usaha perusahaan agar data tersebut valid dan tidak terjadi kekeliruan lagi. Ini nanti saya jelaskan Mas ya. Penentuan PTKP nanti di slide yang bawah ya. Nanti saya jelaskan. Ada lagi pertanyaan Mbak selain dari Mas Aldi? So, Pak. Tadi ada Pak Wilton juga bertanya nih. Vira bantu jawab. Bacakan ya, Pak. Iya. Izin bertanya, Pak. WP orang pribadi dikenakan PPh pasal 21. Apakah diatur juga di dalam per 16? Terima kasih. Iya. Per 16 itu juga diatur ya. Semua pemotongan PPh pasal 21 orang pribadi itu aturan pelaksanaannya ada di per 16 tadi. Per 16 tahun 2016. Ya. Jadi Bapak yang bertanya tadi silakan dibaca-baca kalau misalnya ada waktu senggang itu semuanya ada di situ ya. Baik itu dia itu pegawai tetap, kemudian dia itu bekerja dari pertengahan tahun gitu ya, atau dia bekerja kemudian berhenti di pertengahan tahun gitu ya. Semuanya ada di situ. Gitu ya. Nah. Wah, Ini ada untuk pertanyaan pekerja lainnya. lepas freelance dari mananya, dari luar negeri, pola penghitungannya bagaimana Pak? Untuk yang pekerja freelance yang dari luar negeri, ini nanti ini Mas ya, nanti di pertemuan selanjutnya. Mbak Sevi, minggu depan tetap saya ya atau bagaimana?
Iya, betul. Minggu depan Oh iya. masih Pak Heeh. Lukman dengan materi PPH Ya, alhamdulillah ya orang kalau pribadi. begitu nanti penjelasan saya bisa paripurna. Dalam artian adalah besok mengenai kita sebagai penerimanya itu juga akan saya jelaskan. Nah, untuk pertanyaan ini, pekerja lepas freelance itu penghasilannya dari luar negeri bagaimana polanya, Pak? Nah, ini ya dalam menghitung perpajakan, aspek perpajakan di Indonesia itu kan worldwide income. Artinya apa? Jadi seluruh penghasilan yang kita terima dari seluruh dunia ya, ketika dia posisi kita sebagai subjek pajak dalam negeri itu tetap dimasuk dalam objek pajak gitu ya. Cuma yang membedakan itu nanti adalah apakah penghasilan kita yang dari luar negeri itu sudah dipotong dari luar negeri atau belum. Itu ya. Kalau sudah dipotong pajak di luar negeri, maka pemotongannya ini nanti ada mekanismenya. Itu nanti dipelajari di brevet C. Tapi kalau misalnya penghasilan kita yang kita peroleh dari luar negeri itu belum dipotong pajak, maka full nanti memakai tarif yang di Indonesia. Ya. Ini dari ini ada beberapa pertanyaan nih Pak. Oh iya, banyak sekali ya. Iya, lumayan hari ini sangat aktif pesertanya Pak. Iya. Paham. Ini belum masuk hitung-hitungan ya, nggak apa-apa ya. Ada beberapa perusahaan pendidikan menambah pengeluaran insentif atas penelitian dan pengabdian dimasukkan di PPh pasal 21. Padahal ini adalah poin yang berbeda dan gimana solusinya? Pertanyaan 2. Nah, ini memang jadi perdebatan ya Mas Dery ya. Mas Dery saya sering ajak diskusi ataupun ditanya mengenai beberapa kampus ya, beberapa dosen yang datang ke saya, Pak, saya itu memperoleh dana penelitian, Pak, sekian ratus juta gitu ya, atas nama saya. Itu kan memang saya terima, Pak ya. Tapi kan itu bukan full saya terima semua untuk saya pribadi, itu kan nanti akan saya belanjakan untuk operasional dan seterusnya dan seterusnya. Itu ya. Kita misalnya dana penelitian dapat 100 juta gitu ya. Tapi kan itu nanti saya harus bayar A, B, C dan seterusnya. 100 juta itu tidak full. Saya yang memperoleh. Gitu ya. Nah, dulu itu pernah ada beberapa kampus yang pernah saya tangani itu ya, kalau memang kondisinya seperti itu memang saya rasa tidak tepat untuk dilakukan pemotongan PPh pasal 21 atas dosen tersebut. Gitu Pak ya. Jadi nanti pemotongannya itu dulu itu pernah saya menangani kampus, jadi kampus ada dana pengabdian dana penelitian. Nah, yang memperoleh dana penelitian itu ada bagian tersendiri ya dari bagian dari kampusnya dan itu dia memperoleh NPWP. Nah, atas pengeluarannya itu, nah nanti dimasukkan dalam biaya-biaya dan kalau misalnya dalam biaya itu ada aspek pemotongan pemungutannya itu baru dipotong pungut. Contoh misalnya, Pak, saya dapat dana 100 juta. Itu ya. Nah, diterima dosen A misalnya, itu jangan langsung ujuk-ujuk dipotong 5%, jangan. Atau pasal 17 jangan. Nah, dosen ini nanti dibuat apa dulu? Nah, misalnya dia untuk sewa mobil, nah dia baru dipotong PPh pasal 23 di situ. Nah, ini untuk bayar para survei atau mahasiswa diminta untuk melakukan turun ke lapangan. Nah, ini baru nanti yang menjadi objek. Itu Mas Dery ya, seperti itu solusinya. Misi Pak, mau bertanya Pak terkait yang tadi Pak. Iya. Kan ini kan terkait dengan intensif pajak ya Pak ya, terkait dengan Terkait dengan apa, Mas? penelitian dan pengabdian gitu ya. Heeh. Dan kan penelitian pengabdian ketika prosesnya berjalan kan ada beberapa pemotongan-pemotongan yang tadi Bapak bilang ya, terkait dengan survei segala macam. Nah, kan dari kampusnya setelah penelitian dan pengabdian itu selesai ya gitu ya, lebih tepatnya ya. Nah, kan ada istilahnya iuran lah atau dana pengembalian dari kampus ke dosen tersebut ya kan seperti itu. Oh iya. Nah, sesuai dengan
mungkin ya Undang-Undang PPh yang pasal 4A ya, kalau nggak salah ayat 3 itu kan terkait dengan pendidikan itu tidak Iya. dikenakan pajak ketika contohnya kayak hibah, penelitian yang hubungannya untuk meningkatkan kesejahteraan terkait dengan pendidikan ya, Iya. atau lebih Ah, tepatnya mencerdaskan kehidupan bangsa ya. Nah, iya. itu sebenarnya dikenain pajak atau enggak Pak ya? Gitu ya. Soalnya kan Nah, gini Mas. sering terjadinya gitu. Ya, oke. Iya, hati-hati gini Mas ya. Hati-hati mengenai masalah hibah tadi. Benar memang Betul. hibah itu masuk dalam pengecualian objek pajak ya Mas ya. Nah, Ya benar. hibah apalagi untuk pendidikan. Masalahnya gini, hibah yang mohon maaf Bapak Ibu ya, ini agak melebar ke mana-mana ya, kita kan bicara pasal 21. Ini pembahasannya agak melebar kemana-mana. Sekilas saja, hibah yang dibebaskan itu salah satunya adalah yang diterima oleh perguruan tinggi atau lembaga pendidikan. Artinya adalah ada pihak lain yang memberikan hibah ke kampus. Misalnya 100 juta. Nah, hibah yang diterima kampus inilah yang dimaksud dibebaskan. Nah, ketika kampus ini uang 100 juta yang hibah tadi itu dibelanjakan lagi di bawahnya, itu bukan hibah lagi, Mas. Iya, itu kan prosesnya ya Mas ya. Berarti kan Nah, harusnya prosesnya. pemotongan. Enggak, maksudnya Nah, setelah selesai semua kan ya. Nah, kan ada nih nah, yang diberikan kampus ke dosennya gitu ya. nah, artinya adalah ketika ada kampus memberikan bagian dari hibah itu ke dosen, maka itu terutang PPh pasal 21. Oke, Nah, oke, itu ya. Kenapa? Karena itu untuk pribadi dosen, tambahan penghasilannya dosen. Berartinya masuk ke jasa ya Mas ya? Pasal-pasal 21, Mas. Pasal Oh, 21. PPh pasal 21 ya terkait. Nah, Oh, karena intensif kan benar. yang Oh ya. menerima orang pribadi dosen Oh ya, kan. benar benar benar. Nah, itu ya. Itu ya. Jadi yang dibebaskan tadi, yang atasnya tadi, dari pihak lain ke kampusnya. Dari kampus ke bawah, bukan hibah lagi. Oke, oke, oke. Itu ya, Terima Mas kasih Heri Mas. ya. Dan satu lagi Ya. tuh ya Mas, pertanyaan kedua mungkin mengelola PPh 21 terkait dengan gross ya. Metode Gross gross ya. up nanti saya jelaskan di ini ya, di Oh ya, boleh perhitungannya Mas boleh. ya. Oke, siap. Ditunggu ya. Ya, terima kasih Mas. Nah, PPh gross up itu intinya adalah pajaknya dibayarin oleh yang pemberi kerja. Jadi kita nerima bersih. Gitu loh. Nah, intinya gitu ya. Nanti lebih jelasnya akan kita bahas di perhitungannya. Semoga lampunya, listriknya nyala ya Bapak Ibu ya. Mohon maaf sekali. Mohon maaf izin bertanya ya. Ini PTKP ini saya ini ya. Saya skip dulu nanti bab PTKP. Ini juga sama. Nah, ini sama ya. Ini jadi sebentar ya. Pertanyaan yang selanjutnya ini akan saya jawab setelah materi ini. Nah, tadi sampai ini ya, pegawai, karena gini, PPh pasal 21 itu harusnya banyak pertanyaan ya. Dari beberapa saya sosialisasi PPh pasal 21 itu paling sering itu pertanyaan mengenai PPh pasal 21. Nah, ini sampai sini tadi ya. Nah, ini mengenai penghitungan besarnya penghasilan. Yang pertama, kalau penghasilannya itu dalam bentuk uang rupiah, gitu ya, maka perhitungannya ya sesuai dengan nilai rupiah yang diterima. Tapi kalau misalnya perhitungannya atau dia menerima dalam bentuk mata uang selain rupiah, gitu ya, uang asing, maka dia itu harus dikurskan atau dikonversi ke rupiah dengan memakai kurs Menteri Keuangan, ya, bukan kurs Bank Indonesia, bukan kurs Bank BRI, bukan kurs Bank Mandiri, tapi harus melalui atau menggunakan kurs Menteri Keuangan. Kemudian tadi mengenai natura atau kenikmatan, itu adalah kenikmatan atau fasilitas yang diberikan perusahaan.
Kalau bentuknya seperti itu, bentuknya barang selain uang, maka kenikmatan atau barang tersebut harus dinilai dulu menggunakan harga pasarnya. Berapa sih harga pasarnya atau harga wajarnya di luaran sana berapa? Itu ya, nanti akan kita bahas lebih lanjut di bab selanjutnya atau pertemuan selanjutnya. Nah, ini tadi sudah objek pajaknya. Ini ya. Ini nanti ya besok akan saya ini ya. Intinya pajak atas natura adalah pemberian natura kepada pegawai dapat dibiayakan oleh pemberi kerja dan merupakan penghasilan bagi pegawai. Ini ya. Nah, natura itu bukan merupakan penghasilan. Kalau yang aturan awalnya itu adalah natura itu penghasilan bagi pegawai. Ya. Tapi tidak masuk penghasilan jika jika penerimanya ini penyedia makan minum bagi seluruh pegawai. Nah, itu ya. Misalnya di perusahaan itu dapat makan siang gitu ya, dapat fasilitas makan siang bagi seluruh pegawai, maka nilai makan siang itu tidak termasuk dalam penghasilan. Bukan merupakan penghasilan, tidak masuk komponen penghasilan. Kemudian natura di daerah tertentu, kemudian natura karena keharusan pekerjaan, misalnya contoh alat keselamatan kerja gitu ya. Bapak Ibu bekerja di pemadam kebakaran atau gedung pencakar langit gitu ya. Kemudian ada baju-baju khusus yang harus digunakan untuk keselamatan. Nah, ketika Bapak Ibu menerima baju khusus itu, maka bukan merupakan penghasilan, tidak tergolong penghasilan. Kemudian natura yang bersumber dari APBN, APBD, APBDes ini untuk instansi pemerintah ya. Kemudian natura selanjutnya adalah natura dengan jenis dan batasan tertentu. Nah, kemudian ini mengenai penghitungan PPh pasal 21. Kita nanti habis ini masuk penghitungan PPh pasal 21 ya. Nah, penghitungan PPh pasal 21 pertama kita akan bahas ini fokusnya adalah nanti di pegawai tetap ya. Pegawai tetap itu menerima gaji ya, tunjangan, premi asuransi, natura dan seterusnya dikurangi dengan biaya jabatan 5% dari penghasilan bruto maksimal 6 juta per tahun atau 500 juta per bulan. Kemudian dikurangi iuran pensiun, THT, JHT dan dibayar sendiri. THT itu kepanjangannya adalah tunjangan hari tua, sementara JHT itu adalah jaminan hari tua yang dibayarkan sendiri oleh pegawai. Nah, penghasilan itu nanti disetahunkan ya, atau setahun dikurangi PTKP, kemudian penghasilan kena pajak dan dikenakan tarif pasal 17. Itu ya. Sebentar. Sebentar saya share materi dulu. Mohon maaf Bapak Ibu agak lemot laptopnya. Sebentar saya sharing materi dulu. Masih loading mungkin ya Pak, belum terlihat.
Ya, masih loading, Mbak. Mohon maaf ya. Gara-gara listrik mati Oke. tadi ganti laptop agak loading. Oke, baik, Pak. Siap. Untuk menjawab pertanyaan yang tadi nih, saya mau buka materinya. Bentar. Nah, ini kemudian kelihatan belum screen saya, Bapak Ibu? Sudah terlihat, Pak. Sudah ya, sudah terlihat ya. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya adalah materi mengenai PTKP ya. PTKP ini kepanjangannya adalah penghasilan tidak kena pajak. Nah, jadi ada aturan di mana penghasilan, jika penghasilan yang diterima lebih atau kurang lebih dari PTKP, maka dia masuk dikenakan pajak penghasilan. Kalau di bawah itu tidak dikenakan pajak penghasilan. Nah, untuk wajib pajak sendiri, diri sendiri itu 54 juta, gitu ya. Kemudian untuk tambahan kawin itu 4.500.000, sementara selanjutnya untuk tambahan yang lain gitu ya, itu 4.500.000 maksimal 3 orang gitu ya. Nah, untuk menjawab pertanyaan tadi mengenai PTKP, sebentar. Masih amat. Nah, ini untuk menjawab pertanyaan yang tadi. Ya, sedang loading share screen-nya, Pak. Ya. Untuk Bapak Ibu sekalian, mohon maaf atas kendala hari ini. Mungkin agak terkendala kita. Tapi sudah terlihat, Pak. Ya. Mbak, ini pertanyaannya kok nggak muncul ya yang tadi? Iya, ini yang muncul cuma PPT-nya, Pak. Materi PPT Fortune. Yang pertanyaan tadi Oh, yang belum saya pertanyaan yang jawab. Oh iya, ini ya. oh, Sudah. Mohon sudah ada, maaf. Pak. Ini ya. Nah, PTKP ini memang ada beberapa pertanyaan Bapak Ibu yang sering dipertanyakan oleh wajib pajak. Ini ya, contoh ini. Untuk PTKP wanita bercerai dan membawa anak, perlakuannya seperti apa? Itu ya. Nah, untuk menentukan ini dulu ya. Untuk menentukan PTKP bercerai membawa anak, perlakuannya bagaimana? Nah, di pajak itu ada namanya
KK gitu ya. Kemudian MT, PH, dan HB. MT itu adalah memilih, kalau kakak itu kepala keluarga gitu ya. Jadi dalam satu keluarga ya juga ada ayah, ibu, kemudian ada anaknya gitu ya. Nah, kemudian MT itu artinya adalah memilih terpisah. Jadi ayah dan ibunya itu sama-sama bekerja dan dia memilih untuk melaksanakan kewajiban perpisah. Ada 2 NPWP di situ. NPWP-nya ayah dan ibunya itu beda. Kemudian tadi kakak, MT, kemudian ada HB. HB itu hidup berpisah, artinya sudah cerai. Gitu ya. Nah, kalau sudah cerai, PTKP-nya anak ini ikut siapa? Nanti tergantung putusan hakimnya, Bapak Ibu. Ya. Kalau misalnya putusan hakimnya itu si anak ikut bapak, maka nanti PTKP bapaknya itu adalah TK, misalnya anaknya 2 ya yang di bawah. Berarti TK 2. Seperti itu. Terus PTKP, mohon maaf, mantan istrinya itu menjadi TK 0. Itu ya. Seperti itu. Nah, kemudian kalau misalnya si anak ini dibawa oleh istrinya, oleh ibunya, misalnya anaknya 2, maka nanti PTKP ayahnya itu adalah TK 0, tidak kawin tanggungan 0. Nah, ibunya itu PTKP-nya adalah TK 2. Tinggal dibalik aja, tergantung putusan hakimnya anak itu ikut siapa. Kemudian untuk menentukan PTKP, karyawan yang ingin menambah keluarga. Nah, pertanyaannya adalah misalnya seperti ini. Bapak Heru itu status PTKP-nya ya. Status PTKP-nya misalnya sekarang bulan apa ya? Sekarang bulan Agustus ya. Misalnya bulan Agustus itu statusnya kawin anaknya 1 misalnya. Ya, kawin anaknya 1, maka status PTKP-nya adalah K1, kawin anak 1. Misalnya di bulan Agustus ini, Agustus 2023, istrinya sedang hamil, gitu ya. Nah, di tahun 2024 istrinya itu melahirkan di bulan Juni misalnya. Istrinya baru melahirkan bulan Juni 2024. Nah, pertanyaannya, Juni 2024 itu kan anaknya menjadi 2. Nah, pertanyaannya adalah di 2024 besok itu kira-kira Pak Heru ini status PTKP-nya berapa, Bapak Ibu? K1 atau K2? Silakan Bapak Ibu yang bisa menjawab. K1 Pak, masuk K1. Nah, ini ya. Aturannya di sini Bapak Ibu ya. Di aturan ini. Nah, pasal 7. Nah, ini ya. Perhitungan besarnya PTKP ini ya, dimaksud S1 ditentukan menurut keadaan wajib pajak pada awal tahun atau pada bagian awal tahun pajak. Yang dimaksud di sini Pak, awal tahun itu yang mana Pak? Tanggal 1, tanggal 2, tanggal 1 Januari, tanggal 2 Januari atau tanggal 3 Januari Pak, yang jadi patokan. Nah, ternyata di undang-undang ini yang dijadikan patokan itu adalah keadaan 1 Januari. 1 Januari 2024 kan masih statusnya anaknya 1. Berarti maka 2024 itu statusnya masih K1. Walaupun dia lahiran nanti di bulan Juni, maka tahun 2024 dihabiskan dulu sampai Desember statusnya K1. Baru nanti tahun depannya menjadi K2. Syaratnya apa? Nanti pihak HRD-nya atau bagian keuangannya minta akte kelahiran sebagai bukti pendukung dia ada tambahan
PTKP. Kemudian nanti juga diminta kartu keluarga. Itu ya. Itu untuk menjawab pertanyaan dari yang tadi itu ya. Pertanyaan tadi, terus apa ini? Nomor 2, untuk menghitung ini nanti ya. Nomor 2 untuk BPJS Ketenagakerjaan. Nah, ini nanti ya Mbak, yang ini nanti perhitungan nanti. Kemudian untuk DPLK-nya ini tergantung ya. Iuran pensiunnya ini DPLK-nya, lembaganya ini terdaftar di OJK apa enggak? Itu ya. Kalau DPLK dia ikut iuran sendiri, dibayar sendiri, dana DPLK itu terdaftar di OJK, maka dia boleh menjadi pengurang penghasilan dalam menghitung PPh pasal 21. Itu ya. Baik, Pak, mungkin sebelumnya ada yang angkat tangan ingin Ya, bertanya. silakan yang angkat tangan. Silakan, Ibu Cucu. Ya, baik Bu, terima kasih Bapak. Melanjuti pertanyaan mengenai PTKP ya Pak ya. Iya. Kemarin tuh saya dapat case atau kasus mengenai karyawan yang perpindahan dari perusahaan sebelumnya gitu, melanjutkan di perusahaan kita di pertengahan tahun pajak. Namun ketika kita akan menyatukan bruto dari perusahaan sebelumnya itu ada kendala di PTKP, di mana PTKP yang di-triggerkan di perusahaan sebelumnya adalah PTKP-nya itu K1. Namun secara analisa kemudian verifikasi kita bahwa sebenarnya karyawan ini adalah K2 Pak, seperti itu. Karena sebenarnya harusnya di Januari 2023 kemarin itu perusahaan sebelumnya itu harus mengupdate PTKP untuk karyawan tersebut. Nah, yang jadi pertanyaan, ketika perusahaan saya akan menyatukan bruto dari dari perusahaan lama gitu ya Pak, dengan PTKP yang lamanya K1, kemudian di kita melanjutkan brutonya, apakah saya menggunakan PTKP yang udah di-set di perusahaan lama, ataukah menggunakan PTKP yang semestinya Pak? Karena kalau dari segi perhitungan kemungkinan ada kurang atau bayar ya Pak ya, seperti itu Pak. Mohon untuk detailnya Pak. Terima kasih. Nah, ini saya tanya balik dulu. Ini perpindahan antar cabang atau perusahaan yang berbeda, Mas? Perpindahan perusahaan Pak. Jadi new hire di kita di pertengahan di awal Juli tepatnya seperti itu. Berarti Pak, bukan dari antar cabang ya? Bukan Pak, bukan satu perusahaan seperti itu Pak. Oke, gini ya. Jadi dia itu 1 Januari sampai 1 Juni dia itu kerja di PTA. Kemudian Juli sampai Desember dia kerja di perusahaan Mas ya, PTB gitu ya. Betul Pak. Di Januari sampai Juni dia statusnya K1. Sudah dipotong oleh perusahaan yang lama. Nah, dia masuk di perusahaan selanjutnya PTB, itu setelah diverifikasi PTB harusnya kamu dari Januari itu K2 gitu ya. Nah, apa yang harus dilakukan PTB? Maka PTB itu wajib memilih PTKP K2. Oh, K2-nya ya Pak ya. K2. Walaupun nah, nanti urusan kurang bayar itu nanti udah kewajibannya si pegawai. PTB tidak ikut-ikut di situ. Baik Pak. Nah, itu ya. Nanti kalau memang dia si pegawai itu lapor SPT tahunan, seharusnya itu kurang bayar. Walaupun toh nanti PTB-nya itu tetap menggunakan K1, itu secara hitung-hitungan saya pasti kurang bayar. Tetap. Ya. Baik Pak. Jadi Mas sebagai perusahaan udah K2 aja, udah itu masalah yang itu biar itu urusan pribadinya si pegawai. Si pegawai. Ya, yang penting perusahaannya Masnya itu sudah benar melakukan pemotongan. Baik Pak. Baik, terima kasih Pak. Pertanyaan lagi Pak mengenai PTKP Pak yang tadi saya ajukan, mungkin yang tadi dijawab mengenai karyawan, terutama untuk jenis kelamin perempuan kan kita
tidak tahu ya Pak ya, kemungkinan karyawan mohon maaf bercerai dengan pasangannya, kemudian Oh tadi kan iya. membawa salah satu anak gitu Pak. Mm-mm. Nah, itu kan tadi sudah disebutkan ada beberapa dokumen yang harus dipenuhi seperti itu Pak. Iya. Terutama mungkin kita melihatnya triggernya kepada kakak, kemudian dari putusan pengadilan seperti itu Pak. Nah, kemudian ada salah satu jawaban dari Kanwil di tempat saya bekerja ya Pak ya, DJP-nya itu ada surat yang menyertakan bahwa harus ada sampai surat keterangan sampai dengan kecamatan atau kelurahan Pak yang menyatakan hal itu seperti itu. Nah ini juga menyangkut kepada bila mana saya akan menambahkan gitu Pak keluarga yang sembada Pak ya, ibu gitu atau ayah kepada kakak saya itu untuk menjadi triggernya pemilihan PTKP saya seperti apa ya Pak ya? Oh iya. Seingat saya Mas ya, kalau yang minimal kecamatan, syarat kecamatan itu adalah dalam kondisi ada suami istri yang suami itu tidak bekerja. Akhirnya semua tanggungannya itu di istri. Nah, untuk melampirkan atau surat keterangan bahwa suami tidak bekerja dan ikut PTKP istri itu minimal harus ada keterangan dari minimal tingkat kecamatan. Sebentar ya. Seingat saya seperti itu. Nah, untuk yang kasusnya Masnya itu silakan saja kalau memang perusahaan mempunyai kebijakan seperti itu untuk membentengi barangkali suatu saat perusahaan ini ada temuan mengenai kesalahan pemotongan dari PPh pasal 21. Suatu saat nanti ya ditanya orang pajak. Betul Ini Pak. kok dasarnya istri ini ada PTKP sendiri bagaimana? Nah, perusahaan itu jadi bisa jawab, monggo saja seperti itu ya. Berarti dikembalikan lagi ke kebijakan perusahaan ya Pak ya, bagaimana Iya, kita dikembalikan perusahaan. Cuma, ya. nah intinya Mas ada hitam di atas putih yang dipegang oleh perusahaan. Betul Pak, karena kenapa kita trigger seperti itu? Karena takutnya nanti ada pemeriksaan gitu, dokumen-dokumennya mana kok kalian milihnya ke sini, padahal harusnya gitu sih Pak. Terima kasih Pak atas detailnya Pak. Ya, baik Bapak Ibu. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Silakan jika ada pertanyaan. Kalau tidak ada, kita menghitung Bapak Ibu ya. Kita mulai menghitung. Sebentar Bapak Ibu ya. Bapak Ibu ini saya terus terang minta maaf sekali ke Bapak Ibu ya terkait kendala listrik mati di perumahan saya. Ini saya menggunakan laptop dan kebetulan tidak ada arus listrik dan laptop saya ini baterainya mau habis gitu. Enaknya bagaimana Bapak Ibu ya, Mbak Sevi barangkali ada solusi. Oke baik. Untuk listrik berarti masih belum bisa nyala ya Pak? Belum nyala, iya. Belumnya makanya saya dari tadi nengok kanan itu saya mau melihat listrik saya sudah nyala atau enggak. Maksud saya adalah akan saya pindah ke rumah satunya itu ya kira-kira jaraknya dari sini ya 30 menitan gitu Mbak. Berapa menit Pak? 30 menitan. Oh 30 menitan. Mungkin ya 30 ya.
Mungkin kesepakatan bersama aja mungkin dari Bapak Ibu karena kendalanya Pak Lukman ini Maksudnya kalau dari mau mati listrik. istirahatnya dimajukan 1 jam, Iya, apakah iya istirahatnya saya terus dimajukan? terang saya Mungkin mohon maaf. tidak apa-apa mungkin ya Pak. Kesepakatan Mohon bersama nih izin, mungkin Bang. dari Bapak. Iya, Ya, siap. Izin. Ya, iya. bagusnya kita break aja dulu. Karena ini kan sudah mau dekat jam istirahat, jadi nanti dilanjutkan ke sesi siangnya. Gitu. Jadi biar Bapak, Pak Lukman, bisa juga mempersiapkan semua. Itu sih usulan. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak atas mungkin ya istirahatnya kita majukan terlebih dahulu ya Pak. Jadi nanti dimulainya di jam 12 siang kita akan mulai kembali. Iya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Sekarang sudah jam 11 kurang. Nah, betul. Bisa jam 12. Oke, terima kasih masukannya Bapak Ibu. Mohon maaf sekali atas kendala yang terjadi hari ini. Uh, mungkin, tapi di sini materinya sudah selesai Pak. Maksudnya untuk sesi pagi. Sesi pagi sudah Atau tinggal hitung-hitungan aja Mbak. Tinggal hitung-hitungan saja. Tinggal menghitung ini apa PP pasal ya, Iya. PPH 21. Heeh. oh, oke, siap. Berarti untuk hitung-hitungannya dilanjutkan ya sesi siang ya Pak? Iya. Kalau Baik. boleh saran, jam 12 itu kita terlalu tanggung sama sholat duhur ya. Zuhur, iya. Iya. Iya, betul. Atau gini Mbak, agak maju lagi. Jam 1. Selesainya Jam 1 agak molor gitu gimana ya? Jadi gimana Nah, Pak? itu boleh itu Pak. Itu boleh itu Pak. Kan selesainya kan jam 3, tapi molor agak jam 3 lebih 1/4 atau jam 3 setengah 4 atau setengah 4. Iya. Iya, nggak apa-apa. Untuk waktu nanti akan kami kondisikan lebih lama, mungkin karena dimulainya di jam 12:30 mungkin ya. Nanti selesai pelatihannya mungkin dari harusnya jam 3 sore, tapi kami berikan waktu tambahan sampai jam 3:30 gitu ya Pak? Iya, saya ngikut Iya. saja. Ya, penting Karena seperti itu. kendalanya di saya mohon maaf ini. Iya, mungkin dari Bapak Ibu gimana? Setuju? Ya, Setuju. ya setuju. Setuju Pak, setuju. Gak apa-apa. Oke, baik. Ini inkondisional kok, Pak. Oh iya, betul Pak. Karena tiba-tiba. Betul. Yang penting untuk materi paginya sih sudah semua. Nantinya kita tinggal exam aja untuk perhitungannya. Iya, mungkin karena minggu depan juga masih Pak Lukman nih. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian mungkin nanti ada kurang paham segala macam, nanti bisa ditanyakan ke beliau. Nah, gitu boleh. Baik, Nomor Bu. saya bisa di-share ya Bapak Ibu ya, kalau misalnya ada yang kurang Iya, nanti saya. akan saya share nomor Pak. Oke, untuk selanjutnya mungkin saya langsung ke penutupan untuk jam istirahat ya Bapak Ibu sekalian. Ya. Oke, baik. Terima kasih kepada Bapak Lukman yang sudah menyampaikan materi untuk sesi pagi ini. Bapak Lukman sudah bisa meninggalkan ruang Zoom meeting. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Mbak. Oke. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu sekalian, serta pelatihan Brevet AB, materi pelatihan sesi pagi untuk PPH orang pribadi sudah selesai dan akan dilanjutkan nanti pada pukul 13:30 waktu Indonesia Barat. Untuk link Zoom meeting akan kami informasikan kembali 15 menit sebelum pelatihan dimulai melalui grup WhatsApp. Bapak Ibu sudah bisa meninggalkan ruang Zoom meeting. Terima kasih. Mohon maaf atas kendalanya semuanya. Ya, terima kasih. Sama-sama.